Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di hari-hari ini, Indonesia sedang bersuara. Bukan hanya lewat mikrofon, tapi lewat jutaan status, spanduk, dan teriakan di jalan-jalan. Bendera Palestina dikibarkan dengan bangga. Israel dikutuk, dicaci, dimusuhi. Doa-doa kolektif menggema, bukan bagi Yerusalem, tapi melawan Yerusalem. Sungguh, ini adalah musim di mana terang dan gelap semakin jelas batasnya. Banyak orang berdiri, tapi tidak semua berdiri di pihak Tuhan. Banyak yang berseru atas nama kemanusiaan, tapi menyerang umat pilihan Tuhan. Banyak yang berteriak demi keadilan, tapi menutup mata terhadap kebenaran. Dan yang menyedihkan, bukan mereka yang di luar tubuh Kristus yang membuat hati ini hancur, tapi mereka yang dahulu menyebut nama Tuhan, kini berbalik mengutuk umatnya. Mereka menyamakan Israel dengan kejahatan. Mereka menghakimi tanpa pengertian. Mereka bersorak di arus mayoritas dan meninggalkan posisi mereka sebagai penjaga kebenaran. Namun hari ini Tuhan bertanya seperti Dia pernah bertanya dalam Yesaya 63 ayat 5. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku, itulah yang membantu aku. Tuhan sedang melihat ke negeri ini, dan Ia bertanya, siapa yang masih berdiri bagi Israel? Siapa yang tidak takut dikucilkan demi kebenaran? Siapa yang masih berani berkata, aku berdiri di pihak Tuhan? Karena yang Tuhan cari bukanlah mayoritas, tapi kesetiaan. Bukan keramaian, tapi kemurnian. Bukan popularitas, tapi ketaatan. Apakah hati kita masih bergetar ketika Yerusalem dinista? Apakah jiwa kita masih menangis ketika bangsa pilihan Tuhan dihina? Atau kita telah menjadi dingin, terbiasa, ikut arus? Tuhan sedang menguji siapa yang miliknya. Dan ujian itu tidak datang dalam bentuk pedang, tapi dalam bentuk opini publik. Ujian itu tidak datang dalam bentuk siksaan, tapi tekanan sosial. Tuhan sedang melihat siapa yang tetap setia ketika membela Israel menjadi tidak populer. Saudaraku, jangan biarkan semangat nasionalisme buta mengalahkan iman kita. Jangan biarkan opini mayoritas menghancurkan dasar kebenaran. Di tengah dunia yang menolak Israel, Tuhan sedang memanggil umatnya. Bangkitlah, tegakkan suara profetikmu. Berdirilah di tengah badai, walau sendirian. Jadilah terompet di menara penjaga, yang tidak takut meniup alarm meski akan dibenci. Tuhan tidak pernah butuh mayoritas. Dia hanya butuh orang-orang yang setia, bahkan jika hanya segelintir. Seperti Gideon yang hanya membawa 300 orang untuk mengalahkan ribuan. Seperti Yeremia yang berdiri sendiri di tengah bangsa yang keras kepala. Seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Hari ini Tuhan bertanya, siapakah yang mau berdiri bagi umatku ketika dunia membenci mereka? Siapakah yang mau mengasihi Yerusalem ketika bangsa sendiri mencaci makinya? Apakah engkau termasuk yang tetap setia di tengah pengkhianatan? Saudaraku, Indonesia boleh menolak Israel. Indonesia boleh membakar bendera Israel. Indonesia boleh menyebut dukungan terhadap Yerusalem sebagai pengkhianatan. Tapi selama masih ada satu suara yang berkata, aku tetap berdiri di pihak Tuhan, maka api di mezbah tidak akan padam. Harapan tidak akan mati. Dan kasih-Nya tidak akan berhenti. Jangan takut menjadi satu-satunya yang membela Israel. Lebih baik berdiri sendiri bersama Tuhan daripada berjalan ramai menuju kebinasaan. Karena pada akhirnya hanya ada dua posisi, di sisi dunia atau di sisi Tuhan, di pihak manusia atau di pihak kebenaran. Dan ingatlah, ketika Yesus datang kembali, Dia tidak akan datang ke New York, Jakarta, atau Teheran. Dia akan datang ke Yerusalem. Dia akan memerintah dari Sion, dan bangsa-bangsa akan tunduk padanya, entah suka atau tidak. Shalom saudara-saudari terkasih.
Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ini adalah zaman pengujian. Zaman ketika iman diuji bukan lewat pedang, tapi lewat opini. Bukan lewat penganiayaan fisik, tapi lewat pembunuhan karakter. Zaman ketika berdiri bagi Israel bisa berarti dijauhi, dihujat, bahkan dianggap musuh. Namun justru di tengah inilah Tuhan sedang memurnikan umat-Nya. Ia sedang menimbang hati, menakar keberpihakan, memisahkan antara mereka yang setia dan mereka yang sekadar ikut arus. Ini bukan soal politik. Ini adalah soal kesetiaan kekal. Soal siapa yang layak disebut sebagai mempelai sejati dari Sang Raja. Karena sesungguhnya Tuhan tidak sedang mencari suara mayoritas. Ia sedang mencari mereka yang tidak tergoyahkan meski seluruh dunia berbalik. Yang memilih salib, bukan sorak-sorai. Yang memilih berdiri, bukan diam. Yang memilih tetap bersuara, walau semua mikrofon dunia diarahkan untuk membungkam. Zaman ini adalah zaman pembuktian. Apakah kita hanya pengikut Kristus di dalam kenyamanan? Atau kita tetap setia ketika panggilan iman menuntut harga? Dan justru di sini kita melihat kontras yang tajam. Banyak yang berseru tentang keadilan, tapi diam saat Israel diperlakukan tidak adil. Banyak yang mengangkat tangan dalam ibadah, tapi menurunkan suara ketika Yerusalem dinista. Inilah tanda bahwa penyaringan sedang terjadi. Tuhan sedang memisahkan antara yang asli dan yang palsu, yang hanya punya bentuk kekristenan, dan yang benar-benar mengenal suara Gembala Agung. Mungkin ada yang berkata, mengapa harus Israel? Tapi lupa bahwa tanpa Israel tidak ada perjanjian. Tanpa Israel tidak ada salib. Tanpa Israel tidak ada juru selamat. Yesus datang bukan dari bangsa-bangsa, tapi dari Yehuda, suku Israel. Dan ketika Ia kembali, Dia tidak akan kembali ke Roma, Vatikan, atau kota-kota religius dunia, bahkan ke Indonesia. Dia akan menginjakan kakinya di Bukit Zaitun. Dia akan memerintah dari Yerusalem. Dan pada saat itulah bangsa-bangsa akan tunduk kepadanya, entah mereka suka atau tidak. Itulah garis akhirnya. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dinegosiasi. Jadi, hari ini Tuhan sedang memanggil. Apakah engkau masih akan berdiri bagi Yerusalem, meskipun semua orang menolaknya? Apakah engkau akan tetap setia kepada rencana Allah, meskipun itu artinya kau harus berjalan sendirian? Tentu, berdiri bagi kebenaran memiliki resiko. Kita berdiri bersama Tuhan, menjadi bagian dari sisa yang kudus, dan mendapat perkenanan surgawi. Kita mungkin kehilangan dukungan manusia, reputasi, bahkan kenyamanan sosial. Namun pertanyaannya bukan apa yang paling aman, melainkan apa yang paling benar di hadapan Allah. Dan dalam sejarah Alkitab, tidak pernah yang benar itu menjadi yang populer. Gideon dianggap bodoh saat melawan musuh dengan hanya 300 orang. Yeremia dianggap pengkhianat karena menubuatkan kehancuran atas bangsanya sendiri. Elia merasa sendirian saat melawan 850 nabi palsu. Tapi mereka tetap berdiri, karena mereka tahu lebih baik dihina dunia daripada dihina Tuhan.
Lebih baik dicaci manusia daripada dicatat sebagai pengkhianat di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin.
Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.